Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara destinasi budaya positif pada hari Senin 26 Agustus tahun 2024 akan segera dimulai. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menghadiri acara pada hari ini, dan tidak lupa pula selawat dan salam atas pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana beliau adalah junjungan kita yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang sejahtera seperti yang kita rasakan pada saat ini. Acara yang pertama, saya selaku MC, dan selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada hadirin untuk berdiri.
Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Perla atau yang mewakili kepada Pak Ahdi, harap kepada Pak Ahdi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat salam kita curahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati calon guru penggerak SMK Negeri 2 Perla, dan juga yang kami hormati para peserta, pendukung ataupun yang ikut kegiatan destinasi untuk calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kami dari pihak sekolah sangat merasa bangga dan juga merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita dari SMK Negeri 2 Perla ini sudah ada satu guru penggerak yang sudah lulus tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini yang masih dalam ikut pendidikan itu ada 4 orang. Yang pertama ada Pak Wahyu, Bu Elsa, dan Bu Rizka, serta Bu Susi. Mudah-mudahan para ibu guru dan bapak guru yang ikut kegiatan ini semoga dapat ikut sampai selesai, yang mana ini adalah sebagai penyampaian budaya positif yang bisa kita ambil ilmu nantinya dari para guru-guru calon guru penggerak. Mungkin dari harapan dari saya selaku mewakili kepala sekolah mengharapkan kepada calon guru penggerak jangan bosan dan terus semangat dan istiqamah dengan perjuangannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua akan sukses mendampingi. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahdi selaku perwakilan dari kata sambutan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Perla. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu
Budaya positif itu kebiasaan yang baik. Iya, betul sekali, yaitu kebiasaan yang baik. Ada lagi yang mau menambahkan pendapatnya? Ada? 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 Kegiatan yang bermanfaat. Iya, kegiatan yang bermanfaat, betul sekali ya Bu Elsa ya. Ada lagi? Oke, jadi di sini budaya positif adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab ya. Dan di sini ada lagi, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah kita ini? Ada? Iya, benar sekali. Gimana Ibu Elsa? Ya, penerapan positif yang sudah biasa kita terapkan di sekolah, salah satunya contohnya yaitu masuk kelas tepat waktu, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik, mungkin ada pembacaan Yasin setiap hari Jumat, Iya. berdoa sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Jelas sekali ya paparan dari Bu Elsa. Nah itulah ya yang namanya contoh penerapan positif yang ada di sekolah
murid. Kegiatan pemantik. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh memujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan. Cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 3 menit saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila berbeda, kira-kira mengapa? Nah itu ya. Ini kayaknya tadi sudah ya. Tapi nggak apa-apa. Kita kan sudah tahu ya. Kalau kita sudah kepalkan tangan, otomatis kita sendiri yang apa namanya? Iya, yang mengambil kendali, bukan orang lain. Di sini tadi sudah ada. Nah, jadi kita di sini sama sharing ya, Bu ya. Jadi apa yang saya bilang ini bukan saya apa atau apa, tapi sama-sama kita belajar. Ditanya aja kalau ada yang kurang paham ya. Oke, saya ulang lagi. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala Anda? Ya. Jadi kemungkinan dari pertanyaan ini yang kita sendiri tadi ya. Nah di sini ada semua perilaku memiliki tujuan. Ya di sini ada konsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dosa berhak memaksa. Nah kita lihat gambar di sini. Kira-kira ini ada nggak di dalam diri kita di sekolah ini? Ada? 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 Ada ya. Tapi nggak, kita di sini hanya sebatas untuk mengingatkan ya, bukan memarah-marahi siswa. Kita mengingatkan kalau yang salah itu tetap salah, tapi dengan kata-kata yang bijak ya. Oke, saya lanjutkan. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini ada stimulus respon, satu lagi teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi nggak ada yang sama ya. Jadi di sini stimulus respon. Kadang kebutuhan kita ini sama, kebutuhan orang lain belum tentu sama dengan kita. Jadi jangan disama-samakan ya. Nah, misalkan si A kayak gini orangnya, aku harus kayak gitu, nggak bisa. Jadi dia berbeda, jangan disama-samakan. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Rambut boleh sama hitam, tapi pikiran tidak sama. Itu dia. Jadi jangan kita samakan si A sama kita, enggak. Berbeda ya. Jadi jangan samakan aku dengan dia ya. Oke, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita seperti yang tadi saya katakan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan
kontrol itu tidak sama ya, ada perbedaannya, jadi nggak bisa kita samakan. Konsep inti budaya positif. Disiplin muncul dari motivasi internal yang kuat, menggali potensi diri menuju sebuah tujuan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal kita, misalkan penerapan 5S ya. Oke, nah di sini kita sudah tahu ya. Nah, apa itu 5S itu? Ada yang tahu di sini? Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Oke, bagus sekali ya Bu Rizka ya. Salam, senyum, sopan, santun, satu lagi sapa. Iya benar sekali ya. Jadi kita di sekolah itu jangan cemberut Bapak Ibu ya. Jadi harus senyum dan guru kita pun juga harus sama. Nah, jangan nanti mukanya 12 ya. Senyum kita ya. Kadang kita begitu masuk ke kelas ya kan. Lihat anak sama juga anak muda itu sama kita nggak ada senyum padahal dia ada masalah apa. Kita juga sama. Kadang tadi di rumah apa sama anak tanpa mas mami ya kan. Bawa ke sekolah jadinya 11-12 gitu ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita nggak ada seperti itu. Semuanya senyum ya kan. Begitu jumpa dengan gurunya salam, sapa, tanya gimana kabarnya gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Oke. Ya. Jadi saya mau bertanya ya, siapa yang berpendapat? Boleh kasih anggapan ke saya. Apa yang dikatakan dengan disiplin? Ayo, Bapak Ibu, ada? Oh, oke. Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Iya, benar sekali ya, Maria. Makasih ya. Memang mulai deh ya, diam-diam ya. Di sini kalau kita melihat atau mendengarkan kata-kata disiplin itu adalah berkenaan dengan waktu ya. Kita tepat waktu nggak kita ke sekolah. Itu salah satunya kalau kita mendengarkan kata-kata disiplin. Apalagi disiplin positif. Salah satu kalau tepat waktu ke sekolah itu adalah salah satu contoh disiplin positif. Apa yang dipaparkan sama Bu Elsa sudah sangat jelas sekali ya. Jadi kita budaya positif itu nggak mesti yang apa gimana gitu ya. Kalau dalam lingkungan sekolah itu banyak dalamnya. Yang pertama tepat waktu pada saat kita hadir ke sekolah. Nah di situ nggak bisa kita bilang dari orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri.
yang demikian seperti yang dipaparkan di depan? Ada enggak? Ada? Tidak ada ya, bagus sekali ya, tidak ada kita. Kita ikhlas melakukan apa yang kita lakukan. Yang penting untuk kemajuan beserta diri kita untuk mendapatkan hasil yang diinginkan ya. Oke, lanjutkan. Tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita melakukan motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang terdapat jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang lebih tinggi, nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan. Nah, di sini ada dikatakan dengan kata motivasi intrinsik. Berarti kalau ada motivasi intrinsik, berarti ada yang namanya motivasi ekstrinsik. Ya. Nah, kira-kira kita lihat di sini motivasi intrinsik. Berarti motivasi yang ada dalam diri kita ya, bukan dari orang lain. Nah, jadi kalau sudah tertanam motivasi intrinsik, ini sudah cukup luar biasa ya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun gitu. Ya, oke, saya lanjutkan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu juga sama saja. Sebab jikalau kita tidak cekap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini gini, kalau diri kita tidak ada seperti itu yang istilahnya dalam diri kita, berarti harus ada dari orang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita sendiri tidak tergerak, berarti harus ada orang yang lain yang menggerakkan, yang Allah membantu. Itu ya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan, institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Yang Maha Esa, Ibu Primary Yes program, toleransi, rasa hormat, integritas, antusias, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan toleran. 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, cinta Tuhan dan segenap ciptanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dan dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, kerukunan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan bersama. Standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa penimbunan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang diterapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Wahyu tadi ya. Jadi kita tidak boleh bosan-bosan untuk berhenti terus belajar dan terus belajar, karena menuntut ilmu itu sampai panjang hayat. Selagi masih hidup, tutuplah itu ya. Konsep inti budaya positif, Diana Lesser, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu namanya
lebih bagusnya yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang mana? Intrinsik, benar sekali ya, yaitu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, bukan menjadi orang lain, tapi betul-betul dari diri kita sendiri. Tidak ada yang namanya paksaan ya. Saya lanjutkan. Sebagai seorang guru, Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, atau kemudian mendapat suatu peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ada yang mau berpendapat? Seorang guru itu punya tanggung jawab. Apabila keberhasilan seorang murid kita itu berhasil, maka guru itu merasa dia telah berhasil memberikan ilmu yang dia punya kepada muridnya. Ya, bagus sekali ya paparan dari Bu Juli, benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Juli. Jadi kalau misalkan kita di sini hanya untuk dipuji, itu sama juga ya, tidak ada artinya. Kenapa? Karena kita datang untuk nampak-nampak di sini supaya dipuji. Tapi kenapa kita bilang kita walaupun nggak dipuji walaupun apa, tetap kita hadir tepat waktu, karena itu sudah tanggung jawab ya. Itu. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Ada yang mau memberi tanggapan atau pendapat? Siapa aja boleh? Ayo. Boleh. Mungkin untuk saat ini masih banyak murid-murid kita yang didasari oleh motivasi ekstrinsik ya, karena memang ada aturan di sekolah yang harus ditaati, maka lebih banyak ke ekstrinsiknya. Terima kasih Bu Noni atas paparannya, benar yang dikatakan Bu Noni di sini. Karena kita lihat sendiri ya apa yang dikatakan oleh Bu Noni. Kita lihat di sini banyak siswa yang masih ada yang ekstrinsik, betul sekali, yaitu dari orang lain. Kalau nggak dipaksa nggak dikerjakan, kalau nggak didiamkan ya udah diam ya. Itu. Jadi kita di sini harus bagaimana cara menanamkan supaya siswa-siswa kita itu harus ada yang namanya motivasi intrinsik. Oke. Tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdapat jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpaut pada ada hubungannya atau harga. Mereka akan tetap berlaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang lebih tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman, ada penghargaan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa itu hukuman? Ada yang
itu biasanya diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Misalnya ada siswa kita kalau datang terlambat, terkadang guru memberikan hukuman seperti itu, Bu. Terima kasih ya Bu Rizka ya. Iya, jadi hukuman itu nggak mesti dari yang ini ya. Jongkok dari depan pagar langsung sana nggak juga ya. Kadang-kadang pada saat dia sekolah kita lihat anak murid kita datang terlambat. Nah, apa hukumannya? Mungkin kita suruh baca surat Yasin atau suruh baca Asmaul Husna seperti itu ya. Oke, nah di sini hukumannya menyakitkan, tidak nyaman murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Jadi kalau penghargaan kita sering-sering kasih ke anak juga nggak bagus ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau misalkan kita di kelas, nih nak, kalau kamu bisa siapkan tugas ini dalam waktu sekian, nanti ibu kasihkan kamu ini hadiah. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat seperti itu, besok kita kayak gitu lagi, ibu ini anak itu lagi. Nggak dikasih hadiahnya, kayak mana ini? Nggak jelas gitu. Nah jadi kan istilahnya anak ini yang mengharapkan hadiah. Nah itu nggak bagus ya gitu ya. Jadi dari diri dia sendiri. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus murid yang menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, restitusi murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dari kontrol dirinya mengontrol murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini ya, melanjutkan pengertian restitusi ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk mengurus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Di sini ada perbedaan atau siswa sering tidak mengajarkan PR. Hukuman, konsekuensi, restitusi ya. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Konsekuensinya guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Restitusi guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, kira-kira di sini kasus dari siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada 3 ya, konsekuensi dan restitusi. Yang bagusnya kira-kira itu yang mana itu? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Yang mana? Restitusi. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, yang terakhir kebebasan. Jadi setiap orang itu memiliki 5 ini ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita nggak makan, nggak ini, nggak itu, nggak bisa bertahan hidup ya. Jadi kita perlu hidup. Dan di sini perlu kasih sayang. Karena kalau kita tidak ada perlu kasih sayang, pasti di dalam rumah itu ada sesuatu hal yang tidak enakan dalam hidup. Dan penguasaan. Penguasaan apa? Banyak hal ya. Kita harus menguasai diri kita, bukan berarti kita ini power, bukan. Ya. Terus harus ada kebebasan. Jadi kita bisa memilih apapun yang mau kita mau, asalkan bertujuan yang baik terhadap diri kita. Dan satu lagi adalah kesenangan. Jadi kita perlu kesenangan. Jangan dengan ada kesedihan. Oke, refleksi pemahaman. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang bisa dipenuhi. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya buka makan,
dilanjutkan. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Oke. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Ya, yang tadi saya katakan. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan adalah kebutuhan keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi diakui dan dihormati. Kebebasan adalah kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang anak. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggal menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan sedang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban ini dalam kelas terdapat adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang menyenangkan, karena dia berusaha menyenangkan. Oke. Lanjut lagi ya. Posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol guru di sini ada 5. Ada identitas gagap, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, identitas sukses. Nah, di sini yang identitas gagal ada 2 ya, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seolah-olah kita merasa diri kita itu yang bersalah, padahal masih banyak orang lain yang menjadi bersalah ya. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu ya. Kita lihat tadi di situ apa? Hukum, pemantau, membuat rasa bersalah, atau apa di situ dari kita lihat ibu itu? Iya, penghukum. Iya, betul sekali, penghukum ya. Oke, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Pemantau, kamu sedang melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Teman, ayolah yang nanti buat guru bangga. Yang keempat, pembuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu. Guru
kecewa sama kamu. Yang terakhir, manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kira-kira kita bagusnya di posisi mana ini? Manajer, ya betul. Iya, betul sekali bos. Iya, tapi sedikit buat saya, tapi nggak apa-apa, sedikit demi sedikit, insya Allah pasti bisa. Posisi kontrol atau penghukum, ya di sini ada nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghargai. Ya, ada kira-kira kita di sini untuk posisi ini? Nggak ada. Ada. Sekali-sekali ya itu 14 ya. Sesuai dengan request ya. Tapi nggak sering-sering. Sekali-sekali ya. Oke. Nah, jadi di sini ada hasil tindakan, kemungkinan murid marah-marah dan menendang atau bersifat agresif. Nah, di sini ada hasil tindakannya. Jadi kalau kita sering marah-marah, mengutuk-ngutuk, takutnya nanti di tengah jalan dijegat pula ya. Nah, itu bahkan ada ya di sekolah ini. Oke, di sini ada namanya keyakinan kelas ya. Peserta didik mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, di sini sebelum kita buat, kita tunjukkan aja sama anak-anak itu apa yang mau mereka buat di kelas mereka masing-masing ya, kesepakatan kelas namanya. Jadi mau bilang apa, tinggal tulis saja di depan menurut permintaan mereka, asalkan dilaksanakan gitu ya. Jadi anak-anak kita suruh buat kesepakatan kelasnya apa. Oh Bu, kita waktu masuk sekolah itu, waktu masuk kelas yang pertama baca doa. Nah, kalau nggak baca doa itu nggak jelas ya. Baca doa. Setelah baca doa, nah apa lagi? Nggak boleh lagi ada yang berbicara. Selain kalau sudah ditunjuk untuk berbicara, barulah berbicara. Nah seperti itu ya. Terus ada lagi nanti kalau misalkan ada kawan yang lagi ngobrol begitu Pak, kitanya jangan ada yang apa tuh namanya itu menghentikan pencerahan, menghilangkan pencerahan orang gitu ya. Nah itu, dan juga kebersihan kelas. Nah seperti itulah kira-kira contohnya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini ada namanya segitiga restitusi. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan kelas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada namanya teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal seperti yang tadi ya, yang di slide-slide sebelumnya, yaitu motivasi intrinsik gitu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di sini ada namanya segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi sebelum kita anak itu melakukan kesalahan, jangan langsung to the point-nya gitu. Ini apa ini langsung kan? Jadi kita tanyakan dulu, kita stabilkan dulu apa masalahnya. Nah setelah itu baru kita validasi. Kamu tentunya punya alasan mengapa, kan setiap orang berbuat salah pasti ada alasan. Kenapa, apa gitu kan? Nah di situ baru kita tanyakan tentang masalah keyakinan, ya, menanyakan keyakinan kelas apa ya?
patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap itu. Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti yang ada di validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada lagi menanyakan keyakinan ya. Oke, kira-kira di sini dari penyampaian saya ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Manusia ya. Masih ada banyak kesalahan atau kekurangan. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya mengenai ini sedikit. Jika siswa melakukan permasalahan atau membuat kesalahan di sekolah, siapa seharusnya yang harus bertanggung jawab? Itu. Oke, terima kasih, bagus sekali ya pertanyaan dari Bu Asma. Nah, di sini saya langsungkan aja ya. Yang pertama yang harus bertanggung jawab itu yaitu wakasis ya, wakakesiswaan, dan setelah itu BK, bimbingan konseling, wali kelas, dan guru yang bersangkutan. Nah, itu jadi kita tahu ya langkah-langkahnya. Jadi nggak langsung terus gitu. Nah, itu kira-kira bisa Bu Asma seperti itu jawabannya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, sampai di sini aja tentang diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan doa. Kita minta atas kesediaan Pak Ahdi untuk memimpin doa penutup. Kami persilakan kepada Pak Ahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesejahteraan atas kami, keselamatan iman kami, dan juga kesuksesan semua kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Ya Allah, panjangkanlah umur kami sehingga kami dapat menjadi sebagai hamba yang baik di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu kenapa Ibu panggil ke kantor? Tahu. Ibu informasi dari Pak Ibu, kalian tidak melaksanakan upacara pada hari Sabtu, sedangkan kalian menjadi petugas pelaksanaan upacara pada hari tersebut. Apa benar? Tahu. Ini saya dulu sama Helmi. Hari Senin lalu itu sebagai apa? Menjadi pemimpin upacara, Bu. Iya. Kalau Iqbal? Sebagai pemimpin medan. Nah, kalau Ali sendiri? Juga pemimpin barisan keberanian. Baik. Jadi ketiga tugas ini adalah peran yang penting dalam pelaksanaan upacara. Jadi jika salah satu saja tidak hadir, maka upacara hari Senin tidak terlaksanakan dengan semestinya. Upacara hari Senin minggu lalu digantikan apel pagi hari Senin. Nah, setiap manusia kita tahu pasti memiliki kesalahan. Nah, Ibu juga sama seperti kalian pernah berbuat
sekarang Ibu mau bertanya sama kalian nih. Apa alasan kalian tidak hadir pada saat Senin kemarin? Coba dari Iqbal. Ya, terlambat datang sekolah Bu, karena telat bangun. Kalau Alif? Sama Bu, saya telat bangun. Sedangkan Helmi? Kalau saya tidak bisa Bu, karena berhalangan ada acara keluarga Bu. Oke, baik. Jadi setiap upacara hari Senin sudah menjadi tugas rutin setiap kelas secara bergilir untuk menjadi pelaksanaan upacara. Nah, kalian masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Helmi, Ingat Bu, apa coba? harus bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebaik mungkin jika diamanatkan oleh guru. Ya, bagaimana dengan yang lain? Apa benar seperti yang dikatakan Helmi? Iya, benar sekali. Kita harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanatkan oleh guru. Untuk Iqbal, Alif, jika masalah waktu yang masih berantakan, apa yang harus kalian lakukan? Harus mengatur waktu sebaik mungkin dan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Iya, baik. Bagaimana dengan Helmi? Jika kamu berhalangan tidak bisa hadir ke sekolah, apa yang Helmi lakukan? Kita ingin sama wali kelas dan pelatih acara. Iya, benar sekali. Jadi, kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut? Baik, bagaimana dengan Helmi jika kamu berhalangan tidak bisa hadir ke sekolah? Apa yang harus dilakukan? Minta izin kepada wali kelas Bu, sama pelatih acara. Iya, jadi kira-kira bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Kami akan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Alhamdulillah, senang sekali Ibu mendengarkannya. Jadi amanah dari Pak Ibu yang tidak hadir pada hari Senin lalu tetap menjadi pelaksanaan tugas pada upacara Senin yang akan datang. Apakah kalian bersedia bertanggung jawab terhadap tugas Senin depan? Siap. Iya, alhamdulillah sekali. Senang sekali ya Ibu mendengarnya. Jadi baik, Ibu hargai usaha kalian untuk memperbaiki diri. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silahkan kembali ke kelas ya Nak ya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi, saya dari kelas 2 TPL. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari 1 TSM 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali dari 1 TSM 2. Kami senang sekali diajak diskusi dalam mencari solusi atas perbuatan yang telah kami buat. Kedepannya kami akan membangun komunikasi dengan wali kelas dan pelatih upacara jika kami tidak bisa melaksanakan tugas yang diamanahkan. Camera ready, action.